Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, khair walafiat. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Kembali kita dipertemukan di sore hari ini ya dalam pelajaran PAI yang membahas tentang hukum nun mati dan tanwin berkaitan dengan tajwid ya. Sebelum saya mulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Coba saya absen. Muhid, Fajrin, Abizar, Hadir. Ahmad, Dahlan, Hadir. Lutfi, Hadir. Gigi. Alhamdulillah semuanya hadir, semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Abizar untuk memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astashfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke pelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Hukum nun mati dan tanwin. Ada yang tahu apa itu nun mati? Apa itu tanwin? Saya tanya dulu kepada Dahlan. Nun mati, apa yang dimaksud dengan nun mati? Mati itu nun yang tidak berharokat. Nun yang tidak berharokat ya, atau nun yang tidak hidup ya. Sedangkan tanwin adalah suara nun mati ya, suara nun mati yang tidak tertulis ya. Suara nun mati yang tidak tertulis. Oke, baik, kita langsung masuk ke definisi. Hukum bacaan nun mati atau tanwin ya, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka nun mati atau tanwin dibaca dengan izhar halqi, yaitu dibaca jelas. Yang kedua, ada kalanya dibaca idgham atau masuk atau dileburkan. Yang ketiga, bisa dibaca itlaq, yaitu membalik atau menukar ya. Yang terakhir, yang keempat, dibaca ikhfa, artinya samar ya. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah terbagi menjadi empat bacaan. Nun mati atau tanwin ya, bertemu dengan huruf hijaiyah bisa menjadi empat bacaan. Yang pertama adalah izhar ya. Yang kedua idgham. Yang ketiga iqlab. Yang keempat adalah ikhfa. Oke. Nah, ada empat bacaan. Nanti idgham terbagi menjadi dua ya. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Oke. Paham ya? Idgham bila gunnah. Nah, paham ya? Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah maka terbagi menjadi empat bacaan. Nun mati sendiri ya, kenapa disamakan hukumnya dengan huruf yang bertanwin? Karena huruf yang bertanwin hakikatnya adalah suara nun mati yang tidak terbaca. Contoh ban, ya kan? Aslinya
bisa ditulis seperti ini. Oke, ya. Ban. Sama ya. Ini bacanya apa? 1 2 3. Ban. Ini bacanya Ban. secara pengucapan bunyinya sama. Tetapi secara tulisan bunyinya beda. Nah, seperti Ustaz minta Fajrin tolong dibaca. Yang pertama 1. Apabila nun mati atau tanwin, mati artinya jelas. Apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf ha, kho, ghain, Hamzah, hamzah, ha, kho, kho, Ain, ghain, hamzah, ha. ha, Diulang. Hamzah, hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Maka nun mati atau harokat tanwinnya dibaca jelas. Dibaca jelas. Baik, terima kasih kepada Fajrin atas bacaannya, penjelasan tentang definisi izhar halki. Izhar halki adalah apabila ada nun mati atau tanwin ya bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Yaitu huruf-huruf tenggorokan yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha, maka bunyi nun mati dan bunyi huruf yang bertanwin dibaca jelas. Paham? Apa saja hurufnya? Sebutkan. Hamzah, Ha, kha, ain, ghain dan ha. Oke, baik. Contoh, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh bacaan izhar ya. Ada 2 contoh bacaan izhar. Yang pertama, saya dulu baca kemudian kalian ikuti. Qauman ghairakum. 1 2 3. qauman ghairakum. Oke. Yang kedua, min haitsu. Min haitsu. Oke, sekarang saya tanya, contoh pertama bacaan izharnya adalah berupa apa, ketemu apa? Saya tanya ke Dahlan. Qauman ghairakum. Mim bertanwin bertemu dengan huruf gha. Baik, takbir buat Dahlan. Oke, sip. Terima kasih. Contoh yang kedua, bacaan min haitsu. Saya tanya kepada Lutfi. Hukum bacaan izhar halki berupa apa ketemu apa? Nun sukun bertemu ha. Alhamdulillah. Baik, takbir juga kepada Lutfi. Oke, terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Lutfi yang telah menjawab contoh bacaan yang ada di slide ya. Nah, insyaallah jadi bunyi bacaan izhar halki yang tanwin dan nun matinya itu dibaca jelas ya. Dibaca man, dibaca dibaca in. Nah, sampai sini paham? Apa ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Gigi ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke hukum bacaan yang kedua. Bacaan idgham. Bacaan idgham. Saya minta tolong kepada Lutfi untuk membacakan. Sudah ya. Muhid untuk membacakan. Muhid. 2. Idgham artinya memasukkan atau melebur. Idgham terbagi 2, yaitu yang pertama idgham bigunnah, artinya masuk dengan nun. Apabila nun mati atau tanwin bertemu nun, mim, wa, ya, maka nun mati atau harakat tanwinnya dibaca masuk dengan nun. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhid telah membacakan definisi dari
Idgham bi gunnah. Baik, idgham bi gunnah, idgham ya. Idgham artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Memasukkan atau meleburkan. Nah, di sini idgham terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf apa saja? Nun, mim, waw, dan ya. Ya. Apabila ada nun mati bertemu atau tanwin ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun atau mim atau waw atau ya, maka dinamakan bacaan idgham bi gunnah. Ya, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu suara nun mati atau suara huruf yang bertanwin dileburkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya. Apabila huruf setelahnya huruf waw, maka suara nun matinya hilang. Ya. Kemudian didengungkan. Jadi idgham itu artinya dimasukkan, bi gunnah artinya didengungkan. Oke, kita langsung praktek saja supaya mudah. Ya. Saya baca contohnya, kalian ikuti sama-sama. Contoh pertama. Man yaqulu 1 2 3. Man yaqulu. Oke. Contoh kedua, fatham mubinan. Fatham mubinan. Oke, baik, terima kasih kepada semuanya. Contoh pertama, ya. Tulisannya seharusnya dibaca man yaqulu. Man yaqulu, ya. Ya. Nih. Ya. Nun mati bertemu ya. Nah, nun mati bertemu ya, di sini terjadi bacaan idgham bi gunnah. Maka ketika terjadi hukum bacaan idgham bi gunnah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suara nun mati dimasukkan ke huruf ya. Suara nun mati dimasukkan ke huruf ya. Yang aslinya bunyinya man menjadi mai. Ya. Yang aslinya bunyi nyaman menjadi mai. Kemudian terjadi bi gunnah, artinya didengungkan. Jadi dimasukkan dan didengungkan. Bacanya menjadi mai, ya. Mai. 1 2 3. Mai. Ya, harus ada dengungnya. Harus ada dengungnya. Sampai sini paham? Contoh kedua, fatham mubinan. Aslinya dibaca fathan mubinan. Tulisannya fat ya. Ha yang bertanwin bertemu dengan huruf mim, ya. Maka terjadi hukum bacaan idgham bi gunnah. Karena ada tanwin bertemu huruf mim, maka dimasukkan dan didengungkan. Fathan menjadi fatham, kemudian didengungkan menjadi fatham. Paham? Fatham mubinan. Sama-sama 1 2 3. Fatham mubinan. Oke, begitu juga apabila bertemu dengan huruf nun dan huruf waw, ya. Bertemu nun mati atau tanwin bertemu nun, atau nun mati atau tanwin bertemu huruf waw, maka suara nun mati dan tanwin dimasukkan dan didengungkan sehingga terjadi bacaan idgham bi gunnah. Sampai sini ada pertanyaan? Faham semua sudah? Fahim tum? Oke, alhamdulillah semua sudah faham. Sekarang kita masuk ke hukum bacaan idgham yang kedua. Ustaz minta tolong kepada Bizar untuk membaca.
Yang kedua adalah idgham bila gunnah, artinya masuk dengan tidak berdengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka nun mati atau harakat tanwin dibaca masuk dengan tidak berdengung. Baik, terima kasih kepada Abizar yang telah menjelaskan dan membaca definisi dari idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf. Apa saja hurufnya? Lam dan ro. Lam dan ro, ya. Lam dan ro. Maka apabila terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah, cara yang membacanya adalah dimasukkan arti dari idgham, ya. Suara nun mati atau tanwin dimasukkan, kemudian tidak didengungkan. Tidak didengungkan. Oke, kita masuk ke contoh bacaan. Yang pertama, ya. Mil ladunka 1 2 3. Mil ladunka. Ya. Mil ladunka aslinya dibaca min ladung ka, ya. Min ladung, min la. Nah, karena di sini terjadi idgham bila gunnah, terjadi dari huruf nun bertemu dengan huruf lam, maka suara nun mati dimasukkan ke huruf lam. Min menjadi mil. Min menjadi mil. Fahim dong? Baik. Kemudian tidak perlu didengungkan. Jadi hanya dimasukkan tetapi tidak didengungkan. Sekali lagi, mil ladunka 1 2 3. Mil ladunka. Contoh kedua, Ghafurur Rahim 1 2 3. Ghafurur Rahim. Sekali lagi 1 2 3. Ghafurur Rahim. Ya, contoh kedua, Ghafurur Rahim. Ro bertanwin, ya, bertemu dengan huruf ro, ya. Di sini juga terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah, ya. Maka suara ro yang berdumah tanwin itu nun matinya dimasukkan ke huruf ro yang kedua. Maka aslinya Ghafurun Rahimun menjadi Ghafurur Rahimun. Ghafurur Rahimun. Sekali lagi 1 2 3. Ghafurur Rahim. Ya, baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Fahim tum semuanya? Ya. Alhamdulillah semuanya paham, ya? Paham. Baik. Jika tidak ada yang bertanya, kita langsung masuk ke tilawah, ya. Masuk ke tilawah, sama-sama membaca surat Al-Zalzalah. Tapi sebelum membaca bersama, kita mendengarkan terlebih dahulu murotal surat Al-Zalzalah. Oke, baik, setelah kita mendengarkan murotal surat Al-Zalzalah, kita membaca bersama surat Al-Zalzalah, ya. Hitungan ketiga semua membaca. Baik, saya beri hitungan. Wahid, isnani, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha
Oke, terima kasih atas bacaan bersamanya. Takbir untuk kita semua. Baik, terima kasih. Nah, sekarang tugas kalian adalah saya meminta kepada kalian untuk mengidentifikasi atau mencari hukum-hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempelajari 3 hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama bacaan izhar, yaitu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, sebutkan hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Oke, yang kedua adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, sebutkan nun, mim, waw, ya. Maka disebut bacaan idgham bi gunnah. Yang ketiga adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf Oke, disebut bacaan idgham bila gunnah. Baik, saya berikan waktu 3 menit untuk mencari hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah di surat Al-Zalzalah. Oke, silakan dicari. Hitungan ketiga waktu dimulai. 1, 2, 3. Oke, waktu habis. Sudah ya? Waktu habis. Sudah berlalu 3 menit. Sekarang saya tanya satu-satu ya. Tanya satu-satu. Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat ya. Saya tanya ayat 1 kepada Muhid. Di dalam ayat 1, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apakah di situ terdapat hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah atau bila gunnah? Tidak ada. Baik. Takbir untuk Muhid. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Muhid. Ayat kedua. Ayat kedua. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Saya bertanya kepada Fajrin. Fajrin, apakah di situ ada terdapat hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah atau bila gunnah? Tidak ada. Oke, terima kasih. Takbir untuk Fajrin. Oke, terima kasih. Ayat ketiga, wa qalal insanu ma laha. Abizar, apakah di ayat 3 ada hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah? Tidak ada. Baik, terima kasih kepada Abizar. Takbir untuk Abizar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Ayat keempat, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada Ahmad, silakan disebutkan apakah ada hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah dan atau idgham bila gunnah. Yang pertama hukum bacaan apa? Idgham bi gunnah. Sebutkan Mat, di lafaz mana? Yauma idzi yasdurun. Kenapa dibaca idgham bi gunnah? Ada huruf bertanwin bertemu dengan huruf ya. Oke, terima kasih. Takbir buat Ahmad. Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya, apakah ada hukum bacaan lagi? Ada. Yang kedua adalah hukum bacaan idgham bila gunnah. Yang mana idgham bila gunnah? Ashtatan liyuraw. Kenapa dibaca idgham bila gunnah? Ada huruf bertanwin bertemu dengan huruf lam, dibaca idgham bila gunnah. Oke, takbir sekali lagi buat Ahmad. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Baik. Ayat ke 6 tadi ya. Ayat kelima
bi anna rabbaka auhalaha. Kepada Dahlan, apakah ada di situ hukum bacaan? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih Dahlan. Takbir untuk Dahlan. Kepada Lutfi, langsung ke ayat 7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Apakah ada hukum bacaan izhar atau idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah? Ada, sebutkan Fi. فَمَنْ يَعْمَلْ. Baik, kenapa dibaca idgham? Hukum bacaan apa di situ? Idgham bi gunnah. Kenapa disebut idgham bi gunnah? Karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ya. Oke, baik, terima kasih. Takbir buat Lutfi. Ada lagi hukum bacaan izhar atau idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah di ayat 7? Sebutkan. Khairayyarah. Hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa dinamakan idgham bi gunnah? Ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Takbir sekali lagi buat Lutfi. Allahu Akbar. Ada lagi hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah? Saya tunjuk kepada Gigi. Kepada Bizar, sebutkan bacaan ketiga yang nun sukun atau tanwin di dalam ayat 7. Zarratin khairain. Hukum bacaan izhar. Kenapa dibaca izhar? Karena ada huruf tanwin bertemu dengan huruf kha. Ya, karena ada huruf yang bertanwin bertemu dengan huruf kha, maka dibaca izhar. Izhar artinya jelas. Baik, terima kasih kepada Abizar. Takbir sekali lagi buat Abizar. Allahu Akbar. Terakhir kepada Gigi. Kurang kelihatan ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di dalam ayat 8 apakah ada hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah? Ada. Yang mana lafadznya? Wa may ya'mal. Hukum bacaan? Hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa dinamakan idgham bi gunnah? Karena sukun bertemu dengan huruf ya. Oke, karena di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibaca idgham bi gunnah. Oke, takbir buat Gigi. Allahu Akbar. Oke, terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah semua sudah paham tentang materi kita pada hari ini, yaitu hukum bacaan izhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan hukum bacaan selanjutnya, yaitu hukum bacaan iqlab dan hukum bacaan ikhfa. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abizar minta tolong dipimpin doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kepada semuanya. Insyaallah kita mudah-mudahan bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.